agar peserta mampu mengelola bisnis dari sisi strategi, pemasaran, produksi, dan operasi sumber daya serta manajemen keuangan, serta agar peserta mampu membuat rencana bisnis yang komprehensif. Secara umum, melalui program CBI, para alumni telah berhasil meningkatkan penjualannya, kapasitas produksinya, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta memperluas jangkauan pemasarannya. Pada tahun ini, selaras dengan asta cita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang diharapkan agar nilai kontribusi ekspor pelaku IKM dapat meningkat, maka BPIFK berkolaborasi dengan BEDO menginisiasi sebuah program strategis Export Coaching Program IKM Hebat dari Lokal Mendunia Ekonomi Tangguh yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku IKM nasional agar mampu menembus pasar global secara berkelanjutan dan berdaya saing. Program ini akan disampaikan melalui penyampaian materi di kelas, pendampingan strategi bisnis, dan memberikan fasilitasi pameran dagang skala internasional agar UKM dapat bersaing di pasar internasional. Para peserta akan mendapatkan benefit, menerima pendampingan dari para praktisi bisnis, fashion, dan kriya yang berpengalaman di bidang ekspor, dapat meningkatkan kapasitas usaha untuk ekspor produk, serta bagi 5 peserta terpilih akan mendapatkan booth untuk berpartisipasi di pameran Market Find yang akan berlangsung di bulan September di Provinsi Bali. Sebagai pengenalan, maka pada hari ini kami menghadirkan 2 orang praktisi bisnis ekspor yang akan menjadi narasumber pada webinar Wujudkan Mimpi Ekspormu, sekaligus para narasumber yang akan menjadi mentor di program ini, yang akan berbagi praktik terbaik untuk ekspor bagi pelaku IKM. Tak lupa, saya juga mengajak kepada seluruh alumni program BCIC atau BPIFK, ataupun kepada non-alumni yang memenuhi kriteria untuk bisa mendaftar, serta bersama-sama dengan BPIFK untuk bisa menjadi IKM yang naik kelas. Demikian, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar ini, terutama kepada Pak Sony dan Pak Jeff yang membantu kami yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya. Kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan webinar. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memajukan IKM nasional untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar coaching ekspor saya buka secara resmi. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Diki untuk sambutannya dan beberapa spill-spill sedikit terkait program dari coaching ekspor yang akan dilaksanakan oleh BPIFK. Sebelum kita masuk ke materi pertama dari Bapak Jeff, mungkin kita biar ada foto bersamanya, kita foto bersama dulu. Mungkin panitia boleh dibantu nanti untuk teman-teman agar dapat menghidupkan kamera sejenak. Kalau saya lihat ini ada 2 slide partisipan, jadi teman-teman boleh open cam dulu nih untuk kita open foto bersama. Panitia boleh dibantu? Sudah siap? Ada Pak Sony, ada Pak Jeff juga. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, di slide kedua 1, 2, 3. Oke, boleh pose cuannya, sobat-sobat IKM, Pak Sony, Pak Jeff, izin Pak Diki. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Diki untuk hari ini. Saya izin melanjutkan acaranya. Kita akan masuk ke materi pertama. Izin Mbak Laros, saya Oh iya izin Pak. menyapa perwakilan dari Dekranasda Payakumbuh. Selamat Oke. siang Ibu Elia. Terima kasih Bu Selamat sudah siang, Pak Diki. absensinya. Iya. Iya, Salam buat Ibu Ketua Umum Dekranasda Payakumbuh. iya juga salam dari Ibu Eni. Kemungkinan beliau bergabung sebentar lagi, Pak. Oh, baik. Ya. Terima kasih Bu Elia. Terima Iya, kasih. sama-sama Pak Diki. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Diki. Saya izin melanjutkan Pak.
Oke, baik, sobat-sobat IKM sekalian, di sini juga sudah hadir nih teman-teman CBI dari 2024, 2023. Ada Kak Patricia, hai Kak Cia, apa kabar? Lagi di mana Kak? Lagi di Papua? Ada Mas Ismet, Baik, ada Mbak Kak. Mbak Enji pengantin baru. Halo Mbak, selamat menempuh hidup baru. Dan teman-teman sekalian yang lainnya, biar kita bisa sapa-sapa teman-teman, boleh nih open cam, nanti kita belajar bareng bersama Pak Jeff dan Pak Sony pada siang hari ini. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Jeff, beliau merupakan Chairperson of Bedo. Eh, untuk mendapatkan materi pada siang hari ini, Pak Jeff nanti akan membagikan sedikit company profile dari Bedo, sharing pengalaman dalam melakukan ekspor, potensi produk lokal di pasar global, dan bagaimana cara mempersiapkan IKM itu untuk ekspor, serta penjelasan umum materi apa saja nih yang nanti teman-teman dapatkan di program coaching ekspor BPIFK. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Jen. Makasih Mbak Laras. Saya izin untuk share screen ya. Silakan Pak Jeff. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Saya yakin nih teman-teman sudah cukup familiar dan cukup dekat dengan BPIFK, sehingga pasti karena alumni dari program CBI ya. Dan hari ini saya hanya sekilas untuk membagikan sekitar 10 menit tentang sedikit pengalaman saya tentang berbisnis dan juga tentang Bedo sendiri. Ya, jadi ketika Pak Diki ketemu saya, kita ngobrol dan gimana nih kita bisa harus buat sesuatu agar para alumni program-program ini nggak hanya sampai di sini aja, tapi juga bisa berkembang lebih besar lagi, jangkauannya bisa lebih luas lagi. Makanya terciptalah ini program coaching ekspor. Ya. Nah, sekilas tentang Bedo, Bedo ini berdiri dari tahun 2005. Jadi tahun ini udah tahun ke-20, cukup tua ya. Kami adalah satu program satu organisasi, dan hukum kami adalah yayasan. Kami adalah exit strategi dari program Euro Bali. Ya, jadi dulu ketika Bom Bali ada program dari Eropa, namanya Euro Bali, dan kami adalah para alumni-alumni program itu. Yang yaitu adalah para pengusaha ekspor yang ada di daerah Kute. Nah, dari awal visi kami adalah ingin agar menciptakan entrepreneur yang sukses. Tapi nggak cuma sukses, tapi juga harus punya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, caranya dengan berbagi informasi dan keterampilan dan pengalaman. Jadi memang kita arah ke arah sana. Mitra-mitra kami cukup bervarian setelah 20 tahun ya. Jadi dari international NGO, kebetulan saya sendiri adalah master trainer dari International Labour Organization. Kemudian juga kita bermitra dengan CBI. Nah, ini CBI beda kalau dengan CBI-nya BPIFK. Kalau CBI ini adalah lembaga dari Belanda yang mendorong untuk UKM dari negara berkembang untuk bisa ekspor ke Eropa. Nah, kami adalah pelaksana program ekspor home decor selama 3 tahun dengan CBI di Indonesia. Dengan Citizen Council, kita sedang ada program, sedang jalan, dan beberapa organisasi lainnya. Juga tentunya dengan pemerintah ya, kami menjadi mitra dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk program-program ekspor. Jadi kalau pernah dengar program Next, New Export Breakthrough, atau program Aku Siap Ekspor, nah itu kami yang ikut menggawangi. Juga dengan private sector, kami banyak berhubungan dengan Williams Sonoma International. Kalau teman-teman di furniture, di home decor, harus tahu Williams Sonoma ya. Jadi ini adalah salah satu pemain besar internasional di Amerika yang mengimpor produk-produk home decor. Kalau di Indonesia, banyaknya mereka importnya furniture. Nah, bisa lihat mereka punya beberapa brand, ada Pottery Barn juga. Nah, Williams Sonoma ini menghubungi Bedo untuk memberikan training kepada supplier-supplier mereka
di Jawa Timur, di Jawa Tengah untuk compliance-nya mereka. Juga dengan Amazon, dengan Coca-Cola, dan juga dengan Sampurna dan teman-temannya ya. Jadi ini sekilas tentang kami. Nah, langsung aja ngomongin tentang ekspor ya. Pasti semua yang mau ikut acara hari ini pertanyaannya adalah satu, cara ekspor gimana ya? Biasanya pertanyaannya adalah, Pak, ada daftar eksportirnya, daftar importir nggak? Daftar buyer, punya daftar buyer nggak? Ya, gampang. Daftar buyer gampang. Nanti diajarin cara carinya. Tapi kalau saya kasih ke UKM nama buyer, kemudian dihubungi bayarnya dan nggak siap, akhirnya sia-sia. Yang jelek bukan nama teman-teman, tapi juga nama saya. Karena saya dimarahin sama bayarnya. Ngapain kamu ngasih nomornya saya, tapi kasih UKM-nya yang nggak siap untuk ekspor. Ya. Jadi, saya inginnya daftar bayar itu hanya diberikan, teman-teman bisa menemukan sendiri, tapi juga kalau teman-teman sudah siap. Ya. Tapi kalau ngomongin awal ekspor, saya akan cerita gimana saya ekspor pertama kali. Dulu, paling gampang ekspor itu adalah buka toko. Saya beruntung, saya punya privilege tinggal di Bali. Kalau di Bali itu banyak banget turis dan banyak banget bayar-bayar kecil yang datang ke Bali untuk berbelanja. Jadi emang tipenya bukan tipe-tipe bayar yang belanja satu kontainer kalau yang ke Bali. Mereka datang paling pesannya cuma 200 biji, 300 biji, bahkan mungkin hanya 50. Biasanya mereka konsolidasi, beli dari beberapa toko, kemudian mereka kirim ke satu kargo, dan kargo kirim satu kontainer. Ya. Tipenya seperti itu. Ya, saya ada awal dari satu toko sampai ada 5 toko di Bali, dan dari situ saya banyak dapatkan para buyer. Produk-produk yang saya jual, teman-teman bisa lihat di kanan, ya buku dari kayu pakai cinnamon gitu ya. Ini dulu populer banget. Terus saya bikin batik juga. Yang garis-garis itu mangkok garis-garis itu adalah kayu di batik. Jadi saya ada bikin yang tradisional dengan motif-motif bunga, motif-motif parang gitu. Tapi ini yang saya buat untuk ke Spanyol, dan ini sangat populer. Ordernya ribuan pieces. Batiknya motifnya garis, motifnya sangat sederhana, sehingga orang nggak nyangka ini adalah batik, tapi looks-nya very modern, tapi juga begitu mereka tahu tekniknya adalah batik, mereka senang banget. Nah, kalau yang di bawah kanan, kalau teman-teman di Bali masih suka lihat ada yang jual jerapah-jerapah, boneka-boneka jerapah, itu yang pertama kali mempopulerkan adalah saya. Saya yang pengrajinnya awalnya itu dari Bogor. Saya yang bawa ke Bali untuk kita jual di Bali. Nah, sekarang sudah banyak banget yang niru dan bikin gitu ya. Nah, ini emang cara paling gampang. Buka toko, orang datang. Tapi dunia berubah ya. Saat ini, apakah buka toko di Bali itu masih menguntungkan gitu? Nah, eranya sekarang kan udah mulai bergeser ke era digital. Orang masih datang ke Bali, tapi sebelum ke Bali, mereka sudah melakukan research dulu, riset awal. Kalau dulu nggak ada tuh namanya riset-risetan, paling mereka datang gitu, keliling jalan ke area Tegalalang, area Seminyak untuk belanja gitu ya. Nah, sekarang berubah nih. Mereka mau tahu dulu, kalau saya mau nyari baju hangat, negara mana yang cocok untuk saya beli? Apakah Bali adalah negara yang paling cocok untuk beli baju hangat misalnya? Apakah bahan bakunya ada di Bali? Walaupun di Bali banyak yang jual baju rajutan ya, tapi apakah bahan bakunya ada di Bali? Terus apakah bahan bakunya tersedia dengan mudah? Nah, biasanya akan jadi pertanyaan ya. Biasanya kayak jualan rajutan di Bali, ujung-ujungnya adalah kita tidak kompetisi harga karena bahan baku kita adalah impor dari Cina ya, atau dari India. Nah, biasanya ujung-ujungnya adalah bersaing di murah-murahan biaya tukang ya, tenaga kerjanya dimurahin. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih potensi industri fashion, ini saya ngambil contoh ya.
ada namanya threat map. Ini nanti dalam program ini kita akan ajarkan gimana mencari data ini. Ya, kalau dilihat yang kiri, ini saya cari namanya HS code, ya, baju laki-laki atau anak laki-laki yang berbahan katun, ya, yang siapa saja sih negara mana yang mengimpor dan berapa nilainya. Di sini bisa lihat ya, yang mengimpor baju laki-laki ya dari bahan katun itu dari Amerika paling besar. Nilainya berapa? Nilainya 900 juta, 983 juta. Jadi ini bukan ribu ya. Jadi ada tambahan tiganya di belakang. Jadi 980 juta dolar ya dari Amerika. Kemudian dari Jerman, dari Prancis, kita lihat hampir semuanya dari Eropa. Terus juga ada dari Cina, ya. Kemudian juga ada dari Jepang. Kita mungkin berpikir, kok bisa ya Cina import barang baju kita ya? Padahal kan Cina itu juga lebih murah produsennya. Nah, jadi ada sebenarnya satu segmen yang mereka mau ambil di Cina yang mereka tidak punya dan mereka bisa ambil dari Indonesia. Ya, Jepang ternyata juga cukup populer. Nah, apakah dalam program ini kita mendorong agar teman-teman akan ekspor ke negara Amerika? Ya, jadi kita nggak akan tidak hanya itu, data ini hanya satu data, tapi kita menganalisa sebenarnya kita cocoknya ke negara mana, tergantung dari kemampuan kita. Kalau kita produksinya kecil-kecilan, hanya bisa bikin 100 biji sebulan, jangan jualannya ke Amerika, karena mereka mintanya akan ribuan, terus persyaratannya banyak. Ya, lebih baik kita cari negara-negara yang lebih kecil, yang persyaratannya nggak tahu rese. Ya. Nah, gambar yang kedua ini adalah menunjukkan potensi Indonesia untuk ekspor. Ya, Indonesia ini bukan potensi. Indonesia itu udah ekspor kemana aja. Ya, kalau kita lihat sini paling besar tuh kita ke Amerika, Indonesia. Kemudian ada Italia. Di sini kita lihat ada warna biru, ada warna kuning ya. Kalau warna kuning ini artinya pembelian ekspor dari Indonesia untuk baju laki-laki itu selalu meningkat. Ya, jadi kita bisa menargetkan mungkin Jepang, Uni Arab Emirat untuk target kita untuk ekspor. Ya, jadi ini yang kita sebutnya. Kalau dulu saya nunggu sangat pasif, buka toko, saya pasif nunggu tamu datang untuk belanja di saya. Saat ini semua tersedia online, sehingga kita harus lebih strategis, kemudian lebih aktif mencari. Oke. Kemudian kalau kita mau ekspor, negara mana yang kita cocok untuk jual? Nah, ini balik lagi, banyak banget negaranya. Nah, dari data yang kita ajarkan dalam program ini, kita bisa lihat nih, inilah negara-negara tujuan ekspor kita. Ini nanti nama websitenya ekspor potensial. Amerika memang gede banget, tapi kita lihat warnanya itu ungu tua gitu ya. Artinya apa? Memang dia besar banget, tapi dia sudah tidak tumbuh lagi. Dia sudah punya supplier. Jadi mereka nggak akan cari supplier baru. Jadi kita mau ngotot jualan ke Amerika, percuma. Karena mereka nggak nyari supplier baru. Kita akan lihat bulat-bulatan yang warnanya masih warna muda. Misalnya sini. Hong Kong, misalnya. Filipina, ya. Australia, besar tapi warna mudanya masih besar. Jadi mungkin karena jarak dari Indonesia ke Australia akan lebih mudah nih. Biayanya nggak terlalu mahal. Sehingga ongkos kirimnya nggak terlalu mahal. Australia ini adalah target market yang menyenangkan nih. Karena mereka masih nyari supplier baru untuk baju laki-laki. Ya. Jadi kita akan belajar di program ini gimana memilih negara tujuan ekspor masing-masing. Dan itu nggak sama. Masing-masing bisnis akan berbeda. Bahkan kalau kalian produknya sama-sama baju, tapi bisa jadi kalian punya tujuan ekspornya berbeda. Karena pasti punya kekuatan masing-masing dan punya keunggulan masing-masing dalam mencari buyer. Ya. Nah, itu bisnis saya sebelumnya. Sekarang saya berbisnis di deodoran, di Natural Care. Ini adalah bisnis COVID saya ketika masa COVID. Saya berjual deodoran, kemudian saya cara saya mencari buyer adalah dengan mengikuti pameran dagang.
Ini foto saya di yang sebelah kiri adalah ketika saya ikut pameran di Turki, di Istanbul, namanya Beauty Istanbul. Ya, dari acara ini, tempat ini saya mendapatkan beberapa buyer dari Eropa. Ya, kebetulan yang di foto ini adalah buyer saya nih, ini dari Albania. Ya. Sehingga saya bisa kirim ke Eropa dalam ribuan pieces. Mereka ordernya nggak sering, setahun sekali atau 2 kali, tapi mereka bisa mendistribusikan ke beberapa toko di Albania. Jadi order saya ada di 3 toko ini nih, ada Konad, ada Parmanet, ada Korce, ya. Jadi cukup banyak didistribusikan di sana. Nah, apakah semua pengusaha harus ekspor? Ya, ya biasanya seringkali teman-teman diarahkan untuk jadi eksportir. Nah, kalau saya jadi sebenarnya ekspor itu bukan tujuan ya. Ekspor itu bukan tujuan, itu adalah salah satu bisnis model. Apakah bisnis modelnya cocok buat teman-teman? Ya, kalau saya sendiri, kenapa saya pilih ekspor untuk deodoran saya? Karena saya tidak mau jualan retail di Indonesia. Karena jualan retail di Indonesia itu saya harus kuat di stok. Saya harus punya stok banyak, berarti modal saya harus gede. Kemudian saya harus naruh barang di supermarket, bayarnya mundur 3 bulan, itu pun kalau sudah laku. Dan itu saya nggak bisa. Secara finansial, saya nggak mampu untuk melakukan itu. Jadi daripada saya menyediakan barang stok untuk ditaruh di toko-toko, lebih baik dananya saya pakai untuk saya ikut pameran di Istanbul untuk dapatkan buyer yang akhirnya secara quantity jumlahnya sama gitu. Jadi ini adalah strategi bisnis ya. Jadi masing-masing bisnis punya model bisnis yang berbeda. Nah, ini yang akan dibahas oleh program Coaching dengan para praktisi sehingga teman-teman nanti bisa pelajari kira-kira saya cocoknya marketingnya kayak apa? Apakah saya pameran, apakah saya online sales, ataukah saya masuk ke buka toko aja di Bali, atau saya nitip barang-barang saya di Bali. Ya, jadi itu akan berbeda, masing-masing punya kekuatan. Ya, oke. Program ini nanti ini adalah alur programnya dari pendaftaran, kemudian nanti ada kurasi peserta, kemudian ada pendampingannya, ada pelatihannya. Pelatihan ada 6 kali. Satu tentang menentukan identitas produk dan pasar ekspor, yang tadi saya jelaskan, dan menentukan negara tujuan ekspor yang sesuai dengan masing-masing bisnis dan apa syaratnya. Kalau masuk ke Jepang, syaratnya apa sih? Ya. Kemudian gimana nyari buyernya secara online. Kemudian kalau kita mau ikut pameran dagang, apa yang harus kita siapin? Kemudian kita akan masukin juga tentang green business karena ini adalah jadi demand yang makin besar. Green business itu bukan berarti kita produksi sesuatu yang dari bahan bekas. Seringkali kita mikirnya, oh green business itu bikin produk dari plastik bekas gitu ya. Itu nggak harus begitu. Bisa bisnis yang sangat biasa, misalnya bisnisnya adalah bikin kerajinan tangan dari kayu gitu ya. Tapi gimana proses produksinya bisa lebih green? Nah, itu bisa dilirik oleh buyer. Atau bikin bisnis yang zero waste gitu. Jadi kita zero karbon nih. Saya menjanjikan baju saya ini adalah baju yang zero karbon, karbonnya 0. Ya, gimana caranya menghitungnya? Nah, itu bisa jadi bagian dari marketingnya kita. Kemudian tentunya terakhir adalah menentukan harga ekspor, biar nggak rugi ya, nggak salah harga. Nah, bagusnya di program ini, karena namanya coaching ekspor, setelah kelas, masing-masing kelas, teman-teman akan dampingi, akan kasih PR, kemudian akan bertemu dengan 2 praktisi ekspor. Satu yang fashion, yang satu di craft. Oke. Ini adalah para trainer-nya yang dari Bedo. Masing-masing adalah pelaku bisnis dan eksportir di bidangnya masing-masing. Ada yang di handicraft, seperti Indori Sakti, ada Pak Windu dan Mbak Riris dari Jogja. Ada Iren. Iren, kalau Pak Windu itu keranjang-keranjang, basket-basket dari eceng gondok, dari tempat pisang. Kalau Bu Iren ini di jewelry, juga di craft
kerajinan dari batu fosil, Bu Irma di garment, Bu Maria di kosmetik, ya, Pak Dwi di fashion, Bu Lina di home decor. Bu Lina ini adalah ekspornya CBI dari Belanda yang jadi dilatih oleh CBI untuk jadi ekspor di Indonesia. Ya. Nah, tadi Pak Diki sudah sampaikan 5 peserta nanti akan diundang ke Bali untuk ikut Market Find Expo. Ini adalah pameran B2B kami yang Bedo lakukan setiap tahunnya, mengundang para buyer dengan typical buyer yang sedikit berbeda dengan Inacraft dan iFax. Kalau yang di Bali ini, seperti saya bilang di awal, para buyernya ada tipe buyer yang belanjanya jumlahnya sedikit. Mereka punya toko retail di Australia atau di Filipina, gitu ya. Mereka belanjanya mungkin hanya 100 biji, gitu ya, atau 200 biji. Dan menurut saya ini adalah tempat yang cocok untuk para UMKM pemula yang baru belajar ekspor. Sehingga secara kapasitas nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu stres, kemudian juga cara harga bisa lebih bagus. Karena kalau mereka belanjanya cuma 50, mereka nggak keberatan untuk beli agak lebih mahal. Karena mereka beli langsung jual di tokonya. Jadi marginnya mereka cukup besar. Ya, saat ini sudah ada beberapa buyer, ada dari 15 buyer dari Filipina sudah confirm, kemudian ada 10 buyer dari Myanmar sudah confirm, dari Australia beberapa, dari Belanda beberapa. Ya. Oke, demikian. Kalau ingin tahu tentang Bedo, silakan nanti buka ke Instagram kami atau website kami, bedo_Bali, atau bisa lihat di website bedo.bali.or.id. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Laras. Baik, terima kasih banyak Pak Jeff untuk pemaparannya. Semoga nanti teman-teman bisa sambil kulik-kulik sedikit nih Bedo terkait apa, dan nanti materi-materinya juga bisa berguna buat teman-teman sekalian. Kita masuk ke sesi yang kedua, ke materinya Pak Sony Agustiawan. Beliau merupakan mentor dari BPIFK, program CBI, serta pendampingan CBI. Saat ini Pak Sony merupakan faculty member dari Prasetya Mulia serta juga berkecimpung di dunia usaha Civitan. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Sony Agustiawan. Belum buka deh. Baik, terima kasih Mbak Laras. Selamat siang semuanya, apa kabar? Izin share screen Mbak Laras, apakah sudah terlihat full screen dan suara saya jelas? Sudah Pak, sudah terlihat Pak, aman. Oke, baik, terima kasih. Siap, Selamat Pak siang Sony. semuanya, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali hari ini saya ketemu dengan teman-teman para UKM dan pejuang ekspor Indonesia. Jadi saya harap teman-teman semua nantinya akan besar dan menjadi eksportir yang menginspirasi eksportir lainnya. Tadi sudah dikenalkan, saya adalah Sony Agustiawan. Saya adalah salah satu mentor dan rekan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di program CBI dan juga beberapa program lainnya di bawah naungan Pak Diki dan Mbak Laras. Saya juga sebagai pengajar di Universitas Prasetya Mulia, dan saya juga sehari-hari menjadi praktisi di PT Tanah Mas Industri Komunitas. Selain itu juga saya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Produksi di ASMINDO, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia. Ingin sedikit yang menjelaskan tentang Tanah Mas Industri Komunitas, diminta sama Pak Diki dan Mbak Laras gitu ya. Jadi secara company profile, ini adalah perusahaan saya, sudah dari tahun 1972, udah hampir 50 tahun lebih, dan saya merupakan generasi ketiga. Head office saya di Jakarta, di Tomang, pabrik utamanya di Cirebon, dan beberapa pabrik lainnya seperti di Parung, Bogor, Tangerang, dan Tasikmalaya. Saya aktif di beberapa asosiasi, ASMINDO, SEPI, dan waktu itu di AMUPRI. Kapasitas produksi dalam sebulan sekitar 30 kontainer 40 feet untuk rotan produk dan natural material lainnya, dan 20 kontainer per
bulan untuk wooden product. Kurang lebih area pabriknya 17.000 meter dan area rotannya 30.000 meter. Dari tahun 72 saya tidak pernah jualan lokal, bukan karena nggak mau, tapi memang strateginya dari awal didesain pabriknya untuk ekspor, dan major buyer saya dari Amerika, selain itu dari Latin Amerika, Europe, Middle East, Japan, and South Africa. Saya produksi furniture, basket, handicraft, yang terbuat dari ratan, abaka, dan beberapa natural material, serta juga dari loom dan aluminium. Ini beberapa gambaran pabrik saya di Cirebon yang dari unit rotan, kemudian ini untuk yang unit kayu. Dan ini contoh beberapa produk yang kami jual, yang ini contoh kayunya. Itu kurang lebih perkenalan sedikit tentang Tanah Mas, kenapa saya diminta oleh Pak Diki dan Mbak Laras untuk mengisi materi pada hari ini dan nanti akan jadi coach di program ini, karena kami atau terutama saya memiliki pengalaman dalam melakukan ekspor berbagai macam produk furniture dan handicraft ke berbagai negara dari tahun 72. Ini untuk yang produk-produk basket dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke dalam materi pada hari ini. Saya ingin menjelaskan sedikit ke teman-teman, sharing gitu ya, dari kacamata akademisi, teoritis, dan juga dari kacamata praktis atau sebagai profesional di industri furniture ekspor dan kerajinan. Gimana caranya kita masuk ke perdagangan internasional, terutama untuk teman-teman yang berencana baru mau mulai ekspor, baik itu ke Asia Tenggara, Asia, ataupun Eropa dan Amerika. Sebenarnya banyak orang yang bilang ekspor itu gampang. Saya sepakat dan juga sedikit tidak sepakat. Karena strateginya tentu beda. Teman-teman yang sudah terbiasa menjual retail atau lokal, ketika mau ekspor, itu nggak bisa semerta-merta bawa barang yang sama, pameran, lalu dapat buyer dan ekspor. Nggak semudah itu juga. Jadi ada 5 pet kalau dari pengalaman saya dan juga dari segi teoritis yang teman-teman harus lalui ketika mau melakukan ekspor. Yang pertama adalah dimulai dari market analysis. Teman-teman mau nggak mau, tadi sudah Pak Jess jelaskan sedikit, harus melakukan riset terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita dalam strategi, bicara contohnya strategi perang, kita nggak akan pernah bisa menang perang kalau kita tidak tahu musuh kita siapa, kekuatan musuh kita apa, dan bagaimana kemungkinan atau cara-cara yang bisa kita gunakan agar kita bisa memenangkan perang. Jadi riset sangat penting dan merupakan hal vital dalam langkah pertama untuk melakukan ekspor. Kemudian setelah kita melakukan riset, terutama di market analysis, langkah kedua kita harus melakukan product development, mendesain produk, membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dari pasar. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan produk market fit, bagaimana produk kita sejalan atau align dengan kebutuhan pasar, keinginan pasar. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita sudah memastikan produk kita align atau fit dengan market, maka kita harus menentukan strategi marketing yang tepat seperti apa. Karena nggak akan pernah ada cara yang sama bisa berhasil jika digunakan oleh perusahaan yang lain. Setiap perusahaan itu unik karena memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi kita nggak akan pernah bisa niru, wah kompetitor saya atau tetangga saya melakukan ekspor dengan cara A gitu. Kita ikuti sama persis, belum tentu hasilnya bisa sama persis dengan yang kita tiru. Jadi strategi itu about craftsmanship. Kita seperti merancang sesuatu hal yang sesuai dengan keadaan kita dan sesuai dengan keadaan kompetisi serta pembelinya. Kemudian terakhir, setelah kita menggunakan marketing strategi yang tepat, kita harus tahu bagaimana cara sales and negotiation yang tepat juga agar pembeli tidak hanya tahu kita, tidak hanya suka dengan produk kita, tapi mau membeli produk kita dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu terjadi, maka kembali ke titik awal, riset lagi, cari lagi market baru, cari buyer baru, cari pembeli. Jadi ini siklusnya 5 ini adalah circle, jadi selalu memutar dari awal, akhir, kembali ke awal, dan seterusnya. Nah, kurang lebih ini nanti akan diajarkan, di-sharingkan, didiskusikan ketika teman-teman mengikuti program pelatihan ekspor yang dirancang oleh BPFK ini.
Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, karena kalau dijelaskan detail ini nggak cukup 1 jam 2 jam, bisa sebulan gitu ya. Tapi akan coba saya jelaskan dalam the next 5 minutes masing-masing bulletin ini yang secara singkat sehingga teman-teman dapat gambaran dulu. Kalau ingin tahu lebih lanjut, silakan ikut gabung program ini dan kita akan diskusi tentang itu. Saya akan mulai dengan market analysis. Apa saja yang ada analisis? Banyak hal. Tadi Pak Jeff sudah memberikan contoh beberapa. Misalnya melihat negaranya, kemudian potensi ke depannya, kemudian data histori. Betul, itu semua digunakan. Tapi kita harus juga memetakan pertamarnya. Apa yang kita cari? Misalnya satu, kita harus memilih market. Segmennya siapa? Negara mana? Karena kalau kita bicara masing-masing pembeli, mereka punya ciri khas, mereka punya keunikan, mereka punya keinginan yang berbeda-beda. Kita nggak akan pernah bisa menjual produk yang sama ke seluruh negara. Itu nggak akan pernah terjadi. Karena Amerika, kalau kita bicara misalnya baju aja, secara size baju Amerika, kita jual ke Jepang, itu secara size beda. Secara motif, secara warna, secara desain, itu selera mereka berbeda. Jadi kita harus tentukan segmen kita siapa. Kemudian setelah kita menentukan segmen, kita targeting yang lebih spesifik dari segmen tersebut. Bahkan kita harus mencari tahu persona pembelinya seperti apa. Baik itu pembeli pihak keduanya atau distributor atau wholesalernya maupun pembeli akhirnya, end customer. Kita harus tahu personanya mereka hingga detail. Kemudian yang kedua, kita melakukan kompetitor analisis. Siapa saja kompetitornya? Kalau kita bicara mau ekspor ke Jepang, siapa saja yang ekspor ke Jepang? Tentunya tidak hanya Indonesia, ada Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar. Kita harus lihat kekuatan masing-masing dari tiap negara itu apa dan kekuatan kita di mana, sehingga kita bisa meyakinkan diri kita kalau mau perang kita pasti menang. Jadi kita harus cari dari kompetitornya, kemudian indirect kompetitor, dan yang ketiga potensial kompetitor. Nanti secara rinci akan dibahas di materi-materi berikutnya ketika kita coaching. Kemudian yang ketiga, kita analisis juga market trend. Ini adalah tadi yang Pak Jeff jelaskan sedikit tentang tren yang sedang berjalan dan projection trend yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Kemudian kita analisis customer-nya. Apa jobs to be done mereka, apa kebutuhan mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cari. Setelah itu, cari tahu juga apa kendala yang mereka rasakan saat ini. Apa pain point, apa kegelisahan, keresahan, atau hal-hal yang negatif yang mereka rasakan dalam membeli produk saat ini. Dan itulah kunci di mana kita bisa menjawab agar produk kita dipilih dibanding kompetitor. Kita menjawab pain yang dihadirkan oleh kompetitor sehingga produk kita akan lebih unggul. Selain pain, kita juga bisa melihat gain-nya, harapan. Poin-poin apa yang belum diberikan sama kompetitor, tapi konsumen memerlukan atau membutuhkan, itu disebut gain. Kita juga bisa memberikan sesuatu hal yang sama ini belum diberikan, sehingga kita punya nilai lebih dibanding kompetitor. Selain itu, kita juga harus analisis juga regulasi dan standarnya. Karena setiap negara ada regulasi, seperti yang sekarang Donald Trump memberikan pajak yang tinggi, maka gimana kita harus menyikapinya? Apa dampaknya ke pricing kita dan lain sebagainya. Kemudian ada regulasi tentang safety, tentang keamanan, tentang penggunaan terhadap anak, terhadap lingkungan, itu kita harus cari tahu sehingga produk kita nanti bisa fit atau comply dengan aturan-aturan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara product development. Setelah kita tahu marketnya apa, kita develop produk kita sesuai dengan informasi yang tadi kita miliki. Sehingga produk kita itu tidak melulu maunya kita, tapi kita membuat produk yang punya ciri khas perusahaan kita, ciri khas desain kita, tapi menyesuaikan dengan tadi tren, regulasi, pain, gain, job to be done yang dimiliki oleh konsumen. Kita membuat produk development, kita membuat strategi terhadap produk kita, lalu kita membuat value atau produk kita bernilai yang lebih dibanding kompetitor, dan yang terakhir kita siapkan spesifikasi produk kita yang bisa memperkuat nilai dari value kita. Kemudian langkah ketiga, kita harus memastikan produk market fit. Kita membuat prototype. Dari membuat prototype, kita bisa menghitung costing. Berapa kira-kira biaya untuk memproduksi barang yang akan kita kirim. Selain fungsi dari menghitung costing, prototyping ini juga kita bisa gunakan untuk
melakukan design performance, memastikan desain kita sesuai dengan harapan dari pembeli atau buyer. Kemudian selain itu kita juga memastikan regulation performance, kita harus tes produk kita, kalau ada kimianya kita tes standar kimianya masih mengikuti regulasi negara yang kita tuju atau enggak, kita tes misalnya bahan anti apinya, kita tes impact test, drop test agar produk kita sampai sana nggak rusak dan lain sebagainya. Kita melakukan beberapa testing, baik itu design testing maupun juga quality testing. Kalau ini semua sudah oke, berarti kita bisa make sure bahwa produk kita fit dengan marketnya. Kemudian tahap berikutnya kita melakukan analisis atau merancang strategi marketing. Marketing banyak sekali teman-teman. Nggak ada satu strategi yang lebih baik dibanding yang lain. Semua punya keunggulan masing-masing. Dan ini sesuai dengan pilihan kita. Kita mau pilih yang mana, karena setiap buyer, setiap market itu menggunakan strategi membeli yang berbeda. Ada buyer yang suka beli online, ada buyer yang suka beli offline. Kita nggak akan pernah bisa temukan buyer offline di online, begitu pula sebaliknya. Kita pun harus menyiasatinya, kita mau milih yang mana. Kalau kita mau pilih dua-duanya, boleh kita gunakan hybrid. Tapi jangan lupa, tenaga, waktu, resource yang lainnya juga akan double. Misalnya kita menggunakan strategi offline memerlukan biaya 10 juta per bulan. Online 5 juta. Kalau kita mau dua-duanya, maka biayanya harus 15 juta. Itu hanya dari segi biaya, belum dari segi waktu, resource, SDM, dan sebagainya. Jadi harus berpilih. Dan online offline pun banyak. Offline contohnya ada buka toko, ada pameran, kemudian ada consignment dan lain sebagainya. Online pun banyak, ada website, ada Etsy, bisa pakai Shopee, bisa pakai Alibaba dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman pilih. Nanti kita akan cari tahu dan diskusi lebih lanjut di sesi coaching. Kemudian kita juga harus pelajari juga supply chain-nya. Apakah kita langsung jual kepada end user atau retail B2C, atau kita jual ke B2B, kita jual ke bisnis lagi, kita jual ke distributor, atau kita jual ke wholesaler, atau kita jual ke buyer di negara-negara tertentu. Dan kita juga harus lihat bagaimana nanti bicara tentang supply-nya, apakah direct versus indirect. Kemudian bagaimana nanti shipment-nya, pengiriman, apakah air freight, pakai pesawat, atau pakai kargo kontainer, atau mungkin dengan LCL, combine kontainer dengan dengan penjual lain, dan sebagainya harus didiskusikan, dipikirkan secara matang di awal. Lalu berikutnya, bagaimana sales and negotiations. Ini menarik, pricing. Karena pricing beda-beda. Kita nggak akan pernah bisa menjual harga yang sama ke seluruh buyer. Contoh kayak saya Tanah Mas gitu. Saya jual ke Walmart, saya supply ke IKEA, saya jual ke JCPenney, ke Porteriban dan lain sebagainya. Saya gunakan pricing yang berbeda-beda, namun dengan desain quality yang berbeda dan spek produk yang berbeda. Kalau desainnya yang eksklusif, quality-nya premium, maka harganya juga akan berbeda dan compare kepada produk yang quality-nya standar atau middle to low dengan desain yang standar, itu juga harga beda. Selain pricing strategi, kita sudah pikirkan bagaimana payment terms and condition-nya. Ada yang ngasih DP, ada yang sama sekali nggak pakai DP, kemudian cara pembayarannya ada yang pakai LC, letter of credit, ada yang pakai TT, transfer langsung dari bank, atau pakai pihak ketiga pembayarannya. Ini juga harus jelas dan dikomunikasikan dengan buyer ketika negosiasi. Kemudian sales contract kan juga harus pelajari tentang durasi kirim. Oke, misalnya barang 100.000 pieces dimuat dalam 5 kontainer, berapa lama? 3 bulan shipment-nya, 2 bulan, atau lain sebagainya. Dan pembayarannya apakah ketika kontainer sudah sampai di negaranya, atau kontainer masuk pelabuhan pengirim, atau misalnya Tanjung Priok atau Tanjung Perak, atau seperti apa. Itu harus dibicarakan tentang durasi pembayaran, durasi kirim, quality, dimensi, size, spek packaging, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir didiskusikan juga limitasi of responsibility. Sejauh mana hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai produsen, mana yang menjadi tanggung jawab konsumen atau pembeli. Itu harus jelas di depan, sehingga ketika ada permasalahan, dispute, dan lain sebagainya, ini tidak terjadi debat kusir dan kita tidak dirugikan dalam segi bisnis. Dan itu semua akan kita diskusikan lebih lanjut. Ini saya memberikan gambaran besar gitu ya, gambaran umum tentang step-step, langkah-langkah, dan apa yang perlu kita perhatikan dari A to Z ketika kita melakukan
rencana ekspor, dan dengan melakukan ini saya berharap teman-teman dapat sukses dan menjadi eksportir yang tangguh, unggul, dan juga bisa memberikan dampak yang besar kepada negara. Demikian dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Laras. Baik, terima kasih banyak Pak Sony untuk pemaparannya. Jadi teman-teman, Pak Sony tadi udah nge-spill nih tipis-tipis materi apa yang teman-teman atau tenan berikan, tenan akan dapatkan di program coaching ekspor. Untuk saat ini kita akan masuk ke Q&A. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan ke Pak Sony ataupun Pak Jeff, bisa ditanyakan ke kolom komentar ataupun langsung raise hand aja. Gitu. Di sini kita sudah ada Mbak Enji, ada Mbak Cia, ada Mbak Tiara Andini. Halo Mbak Yuyun, Mbak Yuyun dari Malang. Hai. Oke, ada Mas Imam. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat-sehat. Lagi di mana Mas? Lagi di toko. Oh, oke. Silakan pertanyaannya boleh langsung ditanyakan ke narasumber. Halo, selamat sore Pak Sony. Saya izin bertanya. Untuk produk sendiri itu kan saya kan masih kerja sama-sama vendor tuh. Kalau nggak salah dulu saya sempat belajar syarat-syarat buat ekspor impor gitu kan harus ada surat-surat produksinya kayak gitu. Nah, kalau yang masih kerja sama-sama vendor ini apakah nanti juga bakal diarahkan gimana cara-caranya atau memang terkhusus sama yang produksi sendiri aja? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Sony. Oke, mungkin nanti pertanyaannya bisa kolaborasi menjawab gitu ya Mas Imam ya antara Pak Sony dan Pak Jeff gitu. Mungkin Pak Sony terlebih dahulu, silahkan. Baik, terkait surat-surat atau terkait dengan coaching yang akan dilakukan ke depan nih Mas? Sorry, perjelas dulu. Dua-duanya kalau boleh. Oke, baik. Kalau surat-surat ini sama gitu ya, karena kita tergantung bayarnya. Kalau bayarnya relatif kecil atau dia B2C, biasanya dia tidak terlalu concern terhadap surat-surat production tentang asal-usul bahan baku dan lain sebagainya. Tapi kalau kita misalnya contoh saya ekspor ke Walmart, ke Target, ke IKEA, itu bahkan saya ditanya sampai ke sumber bahan baku. Jadi data-data satu pengrajinnya, mereka berizin atau enggak, kemudian pengrajinnya itu tenaga kerjanya digaji dengan layak atau enggak, jam kerjanya apa memenuhi aturan-aturan atau enggak, kemudian apakah tempat produksinya memenuhi standar requirement atau enggak. Jadi yang diaudit diminta suratnya tidak hanya pabriknya atau pengirim atau eksportir, tapi juga sampai si pengrajin. Bahkan beberapa negara, beberapa buyer yang sangat besar, dia minta sampai ke surat-surat bahan bakunya. Bahan bakunya dipastikan legal, ada surat lengkap, tidak merusak lingkungan, tidak merusak hutan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi sangat relatif Mas, tergantung dari buyernya. Semakin skala buyernya besar, semakin requirementnya makin besar. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk nanti masalah coaching ini kita akan memberikan ke siapapun yang mau ekspor. Jadi kita akan memberikan apa sih yang perlu diperhatikan. Nanti baik itu teman-teman yang produsen maupun teman-teman yang pakai subkon atau pakai pengrajin, itu bisa mempersiapkan diri apa saja yang perlu dipersiapkan agar ketika mau melakukan ekspor semuanya sudah full. Itu sih Mas, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Sony. Sama-sama. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Jeff terkait pertanyaannya dari Mas Imam. Terasa dari Mas Sony udah menjawab banget sih, udah Sudah detail. menjawab. Thank you. Iya Pak Jeff. Oke, terima kasih banyak Pak Jeff dan Pak Sony. Mungkin kita lanjut teman-teman karena mungkin hari ini waktunya agak terbatas. Kita akan batasi 3 penanya karena tadi Mas Imam sudah bertanya. Mungkin dilanjutkan ke Mbak Yuyun terus ke Mbak Mulyasni ya. Oke, silakan Mbak Yuyun. Halo Mbak Yuyun, apa kabar? Oke, silakan Mbak Yuyun. Halo, Halo Mbak Yuyun. kedengeran ya suara saya? Kedengeran, kedengeran. Mbak Yuyun apa kabar? Oke, oke. Eh, Alhamdulillah baik. Eh, selamat sore, Pak Sony dan Pak Jeff.
Perkenalkan nama saya Yuyun, saya alumni CBI 2019. Mungkin masih ingat ya Pak Sony ya, saya dulu di kelas yang di Jakarta. Nah sekarang saya kondisinya, sekarang saya lagi di Taiwan Pak, karena memang lagi lanjut sekolah di sini, lanjut kuliah di sini. Jadi eh, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab mungkin dari Pak Jeb atau Pak Sony. Ini suara saya kedengeran ya karena internetnya lagi ada masalah. Oke. Jadi saya Aman, aman. sebelumnya itu mulai tahun 2000 oke. 2020 itu saya pernah ikut juga program eh, coaching ya Pak ya dari Indonesia Exim Bank waktu itu bareng juga sama kelasnya Pak sama Bu Iren ya. Jadi satu kelas dulu sama Bu Iren waktu itu saya dapat di Bali. Jadi memang programnya saya pengen compare nih apakah nanti bakal sama atau bagaimana. Jadi kalau yang dari Exim Bank itu mereka kan ada kelas online dan offline. Tadi saya lihat tadi sekilas tadi dari pemaparan di awal ada 6 kali sesi atau bagaimana nanti karena hasil dari karena waktu itu 2020 karena masih PPK apa masih habis dari COVID ya, jadi memang terbatas. Jadi memang offline dan online di apa di mix waktu itu. Nah, output dari programnya dari CPNE itu mereka melakukan banyak business matching, Pak. Gitu. Jadi kami di apa namanya di eh, komunikasi. Jadi kami difasilitasi untuk berhubung dengan KBRI gitu. Jadi kami melakukan business matching beberapa KBRI dengan atas perdagangan. Jadi waktu itu saya ada beberapa business matching yang dari Exim Bank sendiri. Nah, tapi ada beberapa kendala nih Pak yang akhirnya gak closing closing nih ya. Jadi yang tadi beberapa beberapa di-spill oleh Pak Sony dan ini adalah tidak sesuai nih, ya tidak sesuai antara kapasitas dan entah bisnis kita yang nggak sesuai sama buyer gitu. Jadi saya beberapa business matching sama Afrika karena di Afrika itu lumayan besar. Jadi kalau fashion kan karena saya di fashion, Mbak. Dan fashion saya ini kan eh, ketika beda negara maka bahannya pun akan berbeda gitu ya. Jadi kita mengubah dari awal. Nah, eh, hal-hal ini yang kadang butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk menghitung kembali, kemudian dengan harga dan lain-lain gitu. Jadi apakah tadi saya, saya dengar dari program ini outputnya adalah pameran gitu ya, cuma ada 5 yang terpilih yang kemudian pameran dan tadi Pak Jeff juga meng-spill akan ada apa namanya buyer yang datang tapi dalam eh, kapasitas yang kecil gitu. Nah, bagaimana apakah di program ini nanti akan ada business matching seperti itu, ataukah memang outputnya hanya di situ? Karena setiap bisnis, walaupun misalnya saya sama Bu Iren aja yang walaupun tuh beda-beda gitu ya Pak ya. Jadi memang ketika ada coaching ini, apakah nanti akan ada one on one seperti itu? Karena memang untuk sampai closing itu prosesnya agak lama kalau B2B. Kalau kami sekarang B2C kan kebanyakan lewat e-commerce, Pak. Jadi kalau B2B ini memang prosesnya agak lama. Jadi dan apakah nanti akan ada seperti itu atau bagaimana gitu. Dan yang kedua nanti karena saya sekarang ada di Taiwan gitu ya, ada saya ingin melakukan ekspor juga di Taiwan walaupun saya dipindah ke Taiwan sekarang, tapi bisnis saya masih jalan Pak di Indonesia. Jadi yang sekarang lagi jalan kami juga kayak bikin custom seragam dan MOU sampai sekarang juga. Saya juga pernah kirim ya beberapa ke Tokyo gitu ya kemarin itu. Tapi pembayarannya tuh agak was-was gitu ya Pak ya. Jadi udah sering ekspor itu Eh, Kayaknya ya agak sinyal was-was di. Mbak Yuyun agak putus-putus. Oke oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah nanti di per materi akan langsung per kasus eh, atau hanya
teori-teori aja, Pak. Karena kan kami perlu langsung coaching one on one kayak gitu. Kalau yang memang sudah siap ekspor gitu. Apakah Oke, nanti ada seperti itu atau bagaimana nanti? baik. Terima kasih Pak Mungkin, Sony, Pak Jeff. oke, terima kasih Mbak Yuyun. Mungkin pertanyaan kita ajukan ke Pak Jeff dulu nih. Bagaimana nih Pak Jeff untuk Oke, pertanyaan? makasih Mbak Yuyun. Di program ini nanti bentuknya kan tadi ada 6 kali pelatihan. Setiap pelatihan itu akan diikuti dengan 2 kali coaching. Eh, bukan 2 kali, 1 kali coaching, tapi dipisah antara yang sektor fashion sama sektor kriya sendiri. Tapi memang tidak one on one, ya jadi grup coaching jadinya nanti. Dan akan membahasnya per kasus, dan materinya pun nanti kan semua pengajarnya adalah pelaku bisnis, itu lebih banyak ngomongin tentang pengalaman ya, lebih ke pengalaman, best practice gitu. Walaupun juga tetap pasti akan ada teori-teori itu ya yang harus dibahas gitu. Karena bagaimanapun juga teori itu kan dia adalah intisari dari 1000 pengalaman sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeff. Mungkin dari Dari Pak Pak Tony Sony silakan. ada Untuk tambahan? tadi masalah pembayaran, silakan Pak Tony. Baik, sedikit menambahkan. Jadi kalau program ini disusun, yang pertama ada teoritis, jadi diberikan materi secara teoritis sehingga teman-teman tahu dasarnya dulu. Kemudian setelah diberikan secara teoritis, teman-teman diberikan tugas untuk mengimplementasikan teori tadi ke bisnis masing-masing. Kemudian nanti teman-teman mempresentasikan bisnis mengimplementasikan teori yang dalam bisnisnya masing-masing tersebut ke depan para mentor. Nah, itu tadi yang disebut oleh Pak Jeff, grup coaching. Jadi ketika coaching ada satu praktisi dan teman-teman mempresentasikan, dan di situ akan diskusi dan diberikan feedback. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Semoga nanti menjawab pertanyaan dari Mbak Yuyun. Mungkin nanti kalau pertanyaannya masih bingung nih atas jawabannya Pak Jeff atau Pak Sony, nanti Mbak Yuyun bisa langsung DM aja atau kontak ke aku atau teman-teman BCC yang lainnya. Nanti akan kami kirimkan untuk deck programnya biar Mbak Yuyun bisa lebih clear lagi untuk program coaching ekspor di BPIFK. Oke, teman-teman, aku mohon maaf sekali. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 3 WIB, mungkin dari Ibu Mulyasni bisa singkat aja Bu untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Laras. Saya sebenarnya bukan pelaku ya, saya adalah Ketua Dekranasda Payakumbuh. Nah, jadi di sini saya melihat kemungkinan ekspor yang sulit dilakukan oleh IKM karena mereka belum mengerti sama sekali terutama teknisnya. Sementara saya sendiri sudah sering mengimpor barang, impor ini ya, bukan ekspor. Itu banyak sekali regulasi-regulasi yang kita tidak tahu. Contohnya lartasnya, pada saat kita ekspor tahu regulasi sudah ada, akhirnya terjadi kendala, bahkan barang saya dimusnahkan kayak gitu kan. Nah, untuk yang ekspor ini bagaimana? Kalau bisa di dalam pelatihan ini adalah teknis yang pokok, teknis yang jelas, karena kekhawatiran daripada IKM adalah ketidakmengertian mereka. Contoh misalnya harus ada izin ini, harus ada standar ini, standar itu untuk melakukan ekspor. Atau misalnya contohnya ada apakah harus punya perusahaan PT atau yang lain-lainnya. Jadi saya sarankan kalau bisa di pelatihan ini adalah yang benar-benar bagaimana si IKM ini aman gitu. Aman dan tahu apa strategi, bukan strategi dalam masalah marketingnya ya. Masalah lebih ke masalah regulasi. Bagaimana proses pengiriman, bagaimana proses pembayaran. Contohnya bagaimana mengirim dengan uang dengan perbedaan currency misalnya. Kan banyak mereka tidak mengerti. Jadi mungkin kalau di daerah saya, di Payakumbuh namanya, ini udah sering sekali pelatihan ekspor. Tetapi tidak pernah terlaksana ataupun sedikit sekali yang terlaksana karena kenapa? Karena mereka khawatir dan tidak mengerti. Jadi saya berharap jika nanti banyak dari anggota-anggota saya yang ikut, lebih ke teknis detail.
Jangan sampai nanti terjadi ada penipuan, ada dan segala macamnya. Itu saja saran dan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ibu Mulyasni atas saran dan masukannya. Semoga nanti anggota-anggota dari Dekranasda Payakumbuh bisa mendaftar di coaching program ekspor ini dan nanti bisa bermanfaat juga untuk anggota-anggotanya. Mungkin dari Pak Jeff atau Pak Sony ada tambahan tanggapan mungkin? Ya, terima kasih Bu Mulyani untuk masukannya. Tentunya ini akan jadi masukan yang sangat baik buat kami. Eh, Sebenarnya kalau teknisnya pasti akan sesuaikan dengan kapasitas dari UKM masing-masing. Kalau misalnya kapasitasnya masih sangat kecil, produksi yang masih sangat kecil, itu mungkin hampir tidak ada aturan sih kalau kerajinan ataupun fashion ya. Kecuali untuk produk makanan, itu banyak sekali aturannya. Tapi kalau fashion dan pria sebenarnya jarang sekali, apalagi kalau kapasitas kecil. Kecuali kayak Pak Sony ekspor bajunya sampai 1000-an gitu ya. Itu biasanya Ya, ada. kebetulan, maaf Pak, Ya. kebetulan di daerah saya memang makanan, terutama Oh rendang. iya, Ini jadi susah kayaknya regulasinya. Misalnya betul, dagingnya gimana, ininya. Kalau betul. bisa dibantu juga Iya, strateginya gitu. baik Ibu. Kalau makanan memang biasanya di bawah 30 kilo itu masih agak lebih mudah Ibu. Tapi kalau di atas 30 kilo itu akan sangat sulit. Apalagi daging, kan daging itu beberapa negara yang tidak memperbolehkan untuk masuk. Eh, Kalau Ibu di sana ada banyak pengrajin rajut, Bu, karena kami kebetulan punya kerjasama dengan satu perusahaan Amerika, Desak. Mereka sedang mencari grup pengrajin rajut di daerah Padang. Saya kan Ya, tenun banyak Pak di sini Pak. rajut, Tenun, Bu. Kalau bordir, rajut ada nggak? rajut. Nanti saya minta kontaknya Bu ya untuk yang rajut. Nanti bisa saya Oke, hubungkan dengan. Jadi oke, mereka siap. mereka ekspor ke Amerika cukup banyak, cukup besar. Oke, terima kasih Pak Terima kasih, Jas. Bu. Semoga bisa berlanjut. Amin, Ibu. Amin, Ya, amin. Semoga nanti banyak yang mendaftar ya Ibu. Dari Pak Sony amin. ada tanggapan? Sudah cukup. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Pak Jeff dan Pak Sony. Terima kasih banyak untuk sesi Q&A. Sepertinya kita cukupkan untuk hari ini. Untuk Bapak Ibu maupun sobat-sobat IKM, jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dikirimkan melalui DM di @bcic_official. Dan hari ini kita sudah membahas banyak sekali materi dari bagaimana PET apa saja yang harus dilalui oleh IKM untuk memulai ekspornya, dimulai dari riset pasar, product development atau mendesain produk, product market fit, strategi marketing yang tepat, serta sales negotiation. Dan hal-hal tersebut akan didapatkan oleh sobat-sobat IKM jika sobat-sobat IKM mengikuti atau mendaftarkan brandnya atau usahanya di program kami, program Coaching Export BPIFK. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Sony, Pak Jeff untuk kesempatan berbagi sharing materinya pada sore hari ini. Pak Sony udah mau cabut. Terima kasih ya Pak untuk sharing session sore hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh Pak Jeff dan Pak Sony bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan sobat-sobat IKM juga jangan lupa mengikuti sosialisasi webinar coaching ekspor. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut di Instagram BCIC @bcicofficial. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengabadikan kegiatan pada hari ini untuk tag @bcicofficial, nanti akan dibantu repost sama teman-teman admin di BCIC. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Pak Jeff dan Pak Sony, serta Pak Diki mungkin masih di ruangan. Terima kasih banyak Pak untuk sore hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Selamat sore sobat-sobat IKM. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi Izin pamit Waalaikumsalam. ya. Terima Izin kasih. pamit Pak. Ya, terima kasih Bu Eni Di sudah coaching. berkenan hadir. Ya, Terima kasih. Ibu Mulyasni. Pak Jeff, Ya, tempo hari ketemu Bu Eni di Balikpapan. Beliau merencanakan akan datang ke Bali, Pak. Mungkin nanti Iya, kita insya bisa Allah Pak jadwalkan Diki. untuk audiensi bersama ya, Bu, dengan Pak Jeff juga. Karena Pak Jeff Oke. domisili juga di Bali, Bu.
Iya, Oh Kami ya, tunggu Bu ya, kedatangan di ya, Bali. ya. ya, Tunggu Bu ya. Oke, melayani. Siap makasih ya. Pak Terima Diki. kasih Bu Eni, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Selamat sore Bu. Yuk, yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.